Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali teman-teman di video tutorial saya. Uh, Kali ini saya akan coba membahas mengenai cara membuat mockup dengan toolsnya yang saya gunakan di sini adalah pensil. Apa sih kegunaan mockup? Jadi mockup itu seperti kita membuat sebuah rancangan dari suatu program aplikasi. Jadi bisa desktop, bisa website, bisa juga mobile, ya kan? Tergantung dari kita mau bikin aplikasi apa di situ. Nah, sebelum kita membuat aplikasi, biasanya kita membuat rancangan dari aplikasi tersebut. Nah, rancangan itu bisa kita buat dengan beberapa tools. Jadi mockup itu nggak hanya menggunakan satu tools saja ya, jadi bisa banyak sekali. Seperti misalkan kita bisa menggunakan Balsamiq, kita bisa menggunakan Just in Mind, bisa juga. Atau bawaan Adobe ada juga tuh software untuk membuat mockup dari sebuah aplikasi program. Nah, di sini saya akan coba membuat tutorial mengenai pembuatan mockup atau desain sebuah web dengan menggunakan pensil. Bukan pensil secara harfiah, tapi memang nama softwarenya, nama toolsnya adalah pensil di sini. Nah, seperti apa? Kita buat buka terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa membuat sketsanya terlebih dahulu, misalkan dalam bentuk coret-coretan gitu kan. Nah, setelah itu teman-teman baru mengaplikasikannya ke dalam bentuk uh, mockup seperti ini gitu. Nah, dalam pembuatan mockupnya nanti, tugas teman-teman sebelum membuat sebuah project di pertemuan ke-13 nanti atau setelah materi berakhir adalah menyetorkan terlebih dahulu desain dari webnya. Jadi saya mau lihat desain webnya seperti apa sih, tampilannya nanti rancangannya seperti apa sih. Nah, itu untuk mempermudah teman-teman sendiri sih sebenarnya. Jadi kalau dalam membuat sebuah website, kalian tidak keluar dari uh, rancangan yang sudah ada gitu. Jadi nggak bingung mau bikin apa lagi setelah ini, mau bikin apa lagi ya setelah ini ya. Nah, itulah gunanya dari si mockup tersebut gitu. Nah, mockup sendiri itu sebenarnya sebuah rancangan yang memang belum jadi ya, walaupun sebenarnya bisa dicoba di situ. Misalkan saya klik ini muncul, saya klik ini muncul, bisa saja. Tapi masing-masing tools agak berbeda intinya. Jadi silakan kalian buat sebuah mockup terserah menggunakan tools apa. Yang pasti nanti hasil akhirnya adalah sebuah rancangan dari sebuah web atau project web kalian. Seperti itu. Nah, ini contoh seperti ini. Misalkan saya sudah terbuka nih pensilnya, saya membuat sebuah dokumen baru di sini. Nah, ini ada banyak pilihan. Sebenarnya kita mau membuat desain seperti apa, ada banyak pilihan di sini. Nah, ini toolsnya. Silakan saja, bisa digabungkan juga dari teman-teman. Ini yang berbasis mobile, ada fontnya, ada tabletnya. Nah, ini juga bisa dieksplor nantinya. Dan biasanya sih mockup tools mockup sudah menyediakan yang seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita langsung coba saja. Ini saya simpan, misalkan saya beri nama apa nih? Sistem informasi kampus misalkan ya. Sistem informasi kampus. Oke. Oke. Nah, di sini saya bisa merubah background dari
halaman webnya dari yang sudah saya buat. Misalkan saya mau ini page-nya adalah misalkan ya home, seperti itu. Custom size-nya saya milih normal web. Nah ini saya mau kasih misalkan background. Misalkan saya mau kasih warna kuning, jenis ya. Oke, ini contoh ya. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan sendiri mau seperti apa modelnya. Oke, nah seperti ini misalkan. Nah, di sini saya mau membuat rancangannya, misalkan ada header, ada footer, ada sidebar, ada content. Nah, seperti apa? Kita lihat. Saya menggunakan panel. Nah, seperti ini. Misalkan ya. Sebentar, ini harus oke. Seperti ini misalkan. Nah, oke. Ini headernya. Kemudian saya membuat footer. Oke. Kemudian saya membuat sidebar-nya di sini. Sidebar. Oke. Kemudian saya membuat satu lagi adalah konten ya. Ini kontennya ya. Oke. Right. Scan saja. Nah, seperti ini misalkan ya, saya sudah membuat sebuah halaman home di sini, dimana kalau saya klik home, ini tampilannya. Kita kasih keterangan di sini. Ini misalkan saya kasih keterangan, oke, kecil sekali ya, kita bisa perbesar teman-teman. Oke. Misalkan saya kasih header. Oke, headernya. Contoh ya. Kemudian saya mau kasih sebuah menu. Saya cari, ada banyak sekali menu ya. Misalkan di sini saya gunakan yang button, ya, button bisa saja. Oke. Ini misalkan home. Oke, saya copy aja. Ini misalkan adalah sejarah. Kemudian ini misalkan artikel. Ya, kita copy aja ya. Artikel. Oke. Nah, misalkan seperti ini menunya. Ini saya mau kasih misalkan sebuah sidebar-nya adalah sebuah link. Bisa. Saya link ya. Coba cari aja di situ linknya apa. Misalkan saya taruh link. Ini apa nih?
artikel favorit misalkan, ya kan? Misalkan lah ya. Terus saya mau kasih lagi misalkan lagi di sini visi misi kampus. Oke, dua aja dulu cukup lah. Nah, sini adalah footer. Oke, footer itu biasanya isinya ya copyright apalah bla 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 lah ya. Oke, terakhir adalah kontennya ya. Kontennya mau seperti apa nih? Oke, misalkan kontennya ini di home ya, di home misalkan saya kasih di sini misalkan pengantar sambutan rektorat gitu ya. Sambutan rektorat. Oke. Sambutan rektorat. Oke. Nah, di sini teman-teman tidak usah membuat kata-kata isi sambutannya, nggak perlu. Misalkan ya isinya ya ini saya buat garis aja ya, maaf ini ya saya kasih garis aja. Udah terus misalkan seperti ini ya, saya copy aja. Dan seterusnya seperti itu. Nah, misalkan seperti ini tampilannya, jadi ada header, gambarnya gimana? Nah, gambar nih dia. Oke, kita cari gambar. Nah, seperti ini. Jadi bukan gambar yang sebenarnya, hanya berupa tampilan aja gitu. Nah, seperti ini. Ini misalkan halaman home. Nah, misalkan di sini ada beberapa menu nih, misalkan kalau saya klik sejarah seperti apa. Nah, ya berarti nanti teman-teman harus membuat halaman baru lagi. Gitu. Misalkan saya membuat baru lagi, namanya sejarah. Ini sama normal page. Misalkan backgroundnya kita samakan saja. Maaf, salah pilih tadi ya, background harusnya warnanya aku pilih backgroundnya malah sejarah. Ini harus kita hapus dulu. Oke, maaf, kita buat lagi. Ini sejarah, ini normal page, ini background aja. Sekarang saya mau ganti nih warnanya biru. Oke, nggak masalah ya. Maaf, saya cancel. Saya ulangi lagi ya. Sejarah, normal page, background kuning, biru ya, biru. Oke, great. Aman ya. Sebenarnya bisa kita, tapi kalau memang isinya sama teman-teman ya, kalau memang isinya sama, tapi kalau isinya beda ya jangan. Misalkan ini udah saya buat, saya paste. Oke ya, saya ganti ini
sejarah kampus misalkan. Oke, seperti ini. Nah, gimana kalau misalkan ada table? Kalau table gimana? Di sini kan sebenarnya ada pilihan table ya. Ada banyak teman-teman bisa pilih dari sekian banyak table. Silakan saja mau pilihan-pilihannya. Misalkan seperti ini, silakan saja. Kalau memang ada table, kalau misalkan tidak ada ya tidak usah dipaksakan. Misalkan saya mau menambahkan table, nah, ini tadi sama ya sebenarnya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kalau nanti teman-teman sudah membuat beberapa halaman dari web yang teman-teman akan buat nantinya, ini silahkan kalian ekspor hasilnya. Ini diekspor, nanti masing-masing tools akan berbeda, tapi intinya adalah dia akan mengekspor desain kita. Nah, di sini ada beberapa pilihan diekspor. Nah, nanti kalau lebih dari 2 bisa ada banyak, silakan saja. Nah, di sini dia outputnya maunya apa? Gambar, single web page, PDF, atau apa? Print, ada langsung cetak, ada langsung open office dan lain-lain. Saya misalkan mau pakainya adalah PDF, misalkan ya. Nah, ini saya akan ekspor, misalkan namanya Sistem Informasi Kampus. Oke. Nah, sudah nih ya. Sudah. Dia adanya di mana? Kita lihat pensil ya. Sistem Informasi Kampus. Nah, tampilannya seperti ini. Maaf. Nah, seperti ini. Ini home. Terus ini sejarah. Seperti itu. Jadi nanti saya kepengennya teman-teman sudah ada rancangan webnya seperti apa sih sebelum webnya itu jadi, gitu. Jadi sambil teman-teman membuat sebuah website, sebenarnya awalnya adalah membuat rancangan terlebih dahulu. Tapi karena memang waktunya belum habis nih ya, jadi kalau bisa ya silahkan dibuat terlebih dahulu ininya rancangannya. Saya tekankan bahwa untuk membuat mockup, teman-teman tidak harus mengacu pada satu tools, silakan saja. Misalkan ya, Pak ini terlalu berat, saya mau pakai yang agak ringan, silakan saja. Silakan disesuaikan dengan spek dari komputernya masing-masing. Jadi tidak sampai membuat hang laptop atau komputernya. Oke, itu cara membuat mockup dengan menggunakan pensil. Silakan kalian sesuaikan jika menggunakan tools yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.